guys, kaifahakum. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari kita, khususnya untuk mata pelajaran PAI. Namun sebelum kita mulai, mari kita melafazkan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih yang sudah berdoa. Untuk lebih jelasnya, kita simak ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Bagi kita semua. Nah, ini adalah materinya ya, yaitu sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada sebuah cerita. Nah, suatu ketika Ali ini sedang melihat teman-temannya bermain lompat tali saat jam istirahat sedang berlangsung. Nah, ketika teman-temannya selesai bermain, ternyata Ali menemukan ada uang yang terjatuh di lapangan. Nah, ternyata Ali ini jujur ya. Uang tersebut oleh Ali diberikan kepada Bu Guru. Kemudian diceritakan mengenai penemuan uang tersebut kepada Bu Guru. Nah, kemudian Bu Guru pun mengumumkan kepada anak-anak yang lain, siapa yang telah kehilangan uang, kata Bu Guru. Nah, maka salah satu dari teman Ali kemudian mengangkat tangannya. Nah, alhamdulillah uang tersebut kembali kepada pemiliknya yang semula. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah. Hikmahnya adalah kita harus menjadi anak yang jujur. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Nabi Muhammad dalam setiap perkataan dan perbuatannya ini senantiasa bersikap jujur. Karena itu beliau diberi gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki gelar namanya Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu berkata jujur ya. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad ini memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Jadi ketika kecil Nabi Muhammad selalu berperilaku jujur. Dan setelah beliau menginjak dewasa, bekerja sebagai pedagang, beliau pun bertindak sebagai seorang yang jujur. Dan setelah menjadi nabi pun, menjadi pemimpin dari umat Islam, beliau pun selalu bersikap jujur. Nah, Nabi Muhammad ini menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Nah, kepada siapa saja kita harus bersikap jujur? Yang pertama adalah kita harus bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu beribadah kepada Allah, dengan selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tidak mampu, jangan bilang mampu. Dan kalau misalkan kita mampu, jangan bilang tidak mampu. Kita harus mau jujur kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jujur kepada orang tua, kepada guru, dan semua orang. Jadi jujur kepada sesama manusia. Kalau orang lain bertanya, kita jawab dengan jujur. Dan kalau kita berbicara, maka kita berkata apa adanya, sejujur-jujurnya. Nah, sekarang di sini kita memiliki beberapa pertanyaan, tapi menjawabnya mudah sekali ya, karena hanya tinggal di checklist saja.
Nomor 1, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Nah, kita selalu berbuat jujur tidak? Pastinya ya, maka kita checklist iya. Nomor 2, aku yakin anak jujur akan beruntung. Nah, orang jujur itu akan dipercaya orang lain, karena itu dia akan beruntung. Maka kita checklist iya. Nomor 3, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Nah, anak yang tidak jujur itu tidak akan dipercaya oleh orang lain sehingga hidupnya akan merugi. Maka kita checklist iya. Nomor 4, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Nah, kejujuran itu membuat orang lain itu suka kepada kita. Karena itu kita checklist iya. Nomor 5, aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Nah, seorang manusia itu harus mau bertanggung jawab. Kalau dia bersalah, maka dia harus bertanggung jawab ya. Karena itu kita checklist ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, itulah tadi penyampaian materi pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang belum jelas atau belum paham, silakan tanyakan kepada Bapak Imam via WA bisa, via telepon juga bisa. Ya, jangan lupa dan jangan segan-segan untuk bertanya. Untuk latihan pada hari ini nanti Bapak akan jelaskan pada Zoom meeting ataupun lewat via WA. Nah, Bapak rasa cukup pada pembelajaran pada hari ini? Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.